Yo Mas Bro, kali ini Banyuku Channel lagi ngadain event giveaway di 10.000 subscriber dengan total hadiah 10 Anubias Nanang Golden untuk 5 orang pemenang. Oleh karena itu jangan lupa ikut, syaratnya mudah, cukup subscribe, like, dan komen di setiap konten Banyuku Channel. Semoga kalian menang ya Mas Bro. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyuku Channel. Gimana kabar kalian bosku di malam ini? Semoga kondisinya selalu dalam keadaan sehat dan dipermudah segala urusan Mas Bro semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 hal yang selalu disepelekan oleh para pemula ketika melakukan setting aquascape dan memiliki aquascape. Nah, kira-kira 3 hal apa yang sering disepelekan itu? Tonton terus videonya sampai habis ya Mas Bro. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya kalian bisa mengikuti acara giveaway di 10 subscriber nanti ya Mas Bro semua. Nah, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas yang pertama Mas Bro. Siapa sih yang dari kalian yang nggak pengen punya aquascape bagus gitu dan bertahan lama tentunya ya, bukan hanya sekedar sekali setting terus bubar. Nah, untuk para scaper yang sudah handal atau yang profesional, mereka mungkin sudah begitu banyak pengalaman yang membuat mereka tahu gimana cara merawat aquascape, cara setting aquascape. Tapi bagi kita yang baru memulai aquascape, kadang itu terlalu menganggap mudah untuk hal-hal yang memang kita belum ketahui, sehingga kita cenderung abai dan menyepelekan. Nah, beberapa tindakan ini biasanya bisa mengakibatkan apa yang kita mau di dalam aquascape kita itu tidak terjadi ya Mas Bro ya. Salah satunya adalah pertama, abai atau tidak peduli dengan dengan kualitas air yang ada di aquascape kita. Ini seringkali dijumpai oleh pemula karena memang saya sendiri juga dulu melakukan kesalahan ini Mas Bro. Jadi saya harap kesalahan ini nanti bisa dihindari oleh kalian yang baru mulai belajar aquascape, yaitu tidak memilih air yang memang berkualitas untuk aquascape kita. Berkualitas itu artinya apa? Ya, yang tidak memiliki kandungan beracun serta tidak asal-asalan memasukkan air gitu ya, apalagi air-air yang dari PDAM. Nah, air-air PDAM itu kan di kota-kota besar biasanya sudah mengandung kaporit Mas Bro ya. Kaporit itu zat yang fungsinya untuk menjernihkan, bukan menjernihkan gitu ya, artinya membunuh bakteri baik, yang bukan hanya bakteri baik ya, semua bakteri yang ada di dalam air itu, supaya tidak mencelakai manusia. Memang tujuannya kalau air PDAM itu bagusnya seperti itu ya Mas Bro ya, ada kaporitnya supaya tidak menjadi wabah penyakit bagi manusia yang menggunakan. Cuma kalau kita ngomongin aquascape, kita harus benar-benar pilih-pilih yang namanya air yang kita akan masukkan ke dalam tank kita ya Mas Bro ya. Semakin netral airnya, artinya tidak mengandung zat kapur, tidak mengandung amonia yang banyak, tidak mengandung kaporit, itu semakin bagus buat tanaman dan hewan-hewan kita. Contohnya saja, kalau misalkan kalian menggunakan air PDAM yang ada kaporitnya, maka ini akan pada mati Mas Bro ya. Dan juga bakteri baik yang kalian setting di dalam aquascape, kalau kalian menggunakan bakteri starter ya juga percuma aja, nggak bakal hidup juga. Itu yang pertama Mas Bro. Yang kedua adalah selalu abai dengan pencahayaan atau lampu ini. Dikiranya yang namanya aquascape itu 24 jam nyala seperti ini Mas Bro. Nyatanya tidak seperti itu. Sama halnya dengan tanaman yang ada di darat, bahwa yang namanya tanaman di air ini ada waktu khusus untuk fotosintesis. Nah, biasanya dia tidak lebih dari 6-8 jam lah di dalam aquascape ini untuk nyala. Nah, ketika kita nyalakan itu, tanaman akan melakukan fotosintesis untuk memproduksi makanan buat daun, buat batang, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa tumbuh dengan bagus. Tetapi kalau over dari pencahayaan yang ada, tank kalian akan banyak lumutnya Mas Bro, sehingga alga menyerang dan kondisi aquascape kalian tidak akan bagus dan jernih. Itu kenapa banyak dari kalian sering tanya, kok aquascape saya sering hijau atau sering terkena alga? Ya karena memang kita abai terhadap pencahayaan.
Sangat wajar ini dilakukan oleh para pemula karena memang apa? Karena kita kan kalau misalkan membuat aquascape tujuannya dinikmati. Nah, untuk bisa dinikmati kan harus ada pencahayaannya ya Mas Bro, seperti ini. Tapi yang perlu diingat bahwa pencahayaan seperti ini itu dilakukan kalau misalkan kalian memang pengen melihat aquascape kalian saja Mas Bro. Misalkan kalian pulang kerja dari jam 5 sampai nanti misalkan tidur jam 9, ya udah nyalakan jam segitu aja Mas Bro. Tapi kalau misalkan kalian lagi kerja nggak usah dinyalakan. Nanti yang ada dari jam 8 sampai jam 5 terus dilanjutkan jam 5 sampai jam 9, yang ada udah keburu melebihi 8 jam aturan penyinaran, yang itu akan mengakibatkan alga cepat sekali berkembang biak di dalam tank kita. Terus yang ketiga Mas Bro, yang sering kali diabaikan adalah maintenance ya. Artinya itu air sudah bagus, terus pencahayaan sudah tepat, tapi maintenance-nya kurang. Maintenance itu apa? Yang meliputi sifon, kemudian water change, karena memang lambat laun yang namanya air yang ada di dalam tank ini akan tercemari dengan kotoran ikan gitu ya Mas Bro ya. Juga daun-daun yang pada melting seperti ini nanti kan menjadi amonia. Amonia itu memang tidak terlihat secara kasat mata. Mungkin ini kelihatannya jernih Mas Bro, tapi sebenarnya kandungan yang ada di dalamnya itu udah nggak bagus, sudah mencemari air kita. Nah, oleh karena itu perlu namanya maintenance Mas Bro. Maintenance itu biasanya dilakukan sepertiga dari ukuran tank kita. Katakan tank saya seperti ini Mas Bro, nanti saya akan water change sekitar segini. Saya isi dengan air yang baru. Tujuannya adalah untuk tetap meningkatkan kualitas air kita menjadi baik dan mengurangi zat-zat yang membahayakan flora dan fauna kita Mas Bro. Kemudian yang sifon itu tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di substrat seperti ini Mas Bro. Semakin kalian lama tidak melakukan sifon, maka akan mengumpul di sini dan itu cenderung akan memperburuk tampilan aquascape kalian sehingga tidak estetik lagi untuk dipandang. Nah, ketiga hal itu Mas Bro yang biasanya disepelekan oleh para pemula yang menjadikan aquascape-nya gagal untuk terlihat estetik dan menarik. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Penyiku Channel.